Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika dengan NPM 19060300001. Saya pada hari ini berkesempatan untuk menjelaskan tentang review jurnal Etnomatematika, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah teori ring dengan dosen pembimbing yaitu Bu Nur Rahmi Rizky MPD, dan saya berasal dari semester 5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Wasliyah Medan. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu kita akan membahas 3 buah jurnal ya, di mana judulnya yaitu yang pertama adalah tentang etnomatematika pada sumur Purbakala, Desa Kaliwadas, Cirebon, dan kaitannya dengan pembelajaran matematika di sekolah. Yang kedua yaitu etnomatematika pada permainan dengklak sebagai pembelajaran matematika. Dan yang terakhir tentang etnomatematika dalam rumah adat Panjalin. Adapun di dalam review jurnal ini kita akan membahas 5 hal ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah yang keempat yaitu pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, kita masuk saja ke jurnal yang pertama ya. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Etnomatematika pada Sumur Purbakala, Desa Kaliwadas, Cirebon, dan kaitannya dengan pembelajaran matematika di sekolah. Ini adalah jurnal yang berasal dari internet dan berjumlah halaman 12 halaman ya. Begini tampilan awalnya. Lalu kita bisa lihat juga adapun identitas daripada jurnal ini yaitu penulisnya yaitu Muhammad Subalinoto dan Siska Firmasari serta temannya Muhammad Makfatur Rohman. Adapun lembaga penulisnya yaitu mereka berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan lembaga penerbitan jurnalnya yaitu jurnal mereka dimasukkan di dalam jurnal Riset Pendidikan Matematika volume 5 ya, nomor 2 tahun 2018 dengan pada halaman 201 sampai 210. Kita lanjut ke bagian pendahuluan jurnalnya ya. Nah, pendahuluan jurnalnya ya berisikan tentang matematika merupakan ilmu dasar dari segala ilmu, baik aspek penalaran maupun terapannya berperan penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan di bidang pendidikan yang sering diterapkan di masyarakat, tetapi dalam kenyataannya sebagian besar dari mereka kurang menyadari keberadaannya. Mereka menganggap bahwa matematika hanyalah suatu ilmu hitung yang diperoleh saat pembelajaran di sekolah. Menurut Syahrin, Turmudi, dan Puspita tahun 2015, matematika merupakan suatu konsep yang abstrak dan sulit. Oleh karena itu, kebanyakan siswa tidak menyukainya. Sedangkan menurut Rosa dan Oray tahun 2011, di dalam bukunya menjelaskan bahwa matematika yang dipelajari di sekolah sebagai mata pelajaran tidak terkait dengan budaya yang secara umum pembelajarannya meliputi fakta-fakta, konsep, dan materi. Oleh karena itu, walaupun matematika dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang sempurna dengan kebenaran yang objektif, tetapi dirasakan jauh dari realistis kehidupan sehari-hari. Lalu di bagian pendahuluan ini katakan juga salah satu model dan strategi pembelajaran yang baik dalam memahami dan mempelajari matematika sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada budaya adalah dengan mempelajari etnomatematika. Menurut ilmuwan De Ambrosio yang berasal dari Brazil, di bukunya tahun 2001 mengatakan bahwa etnomatematika merupakan program
penelitian terkait sejarah dan filsafat matematika dengan maksud pedagogis atau pendidikan ya, memusatkan pada seni dan teknik atau TIKS, menjelaskan, memahami, serta mengatasi matema, lingkungan sosial budaya yang berbeda atau etno. Sedangkan menurut Harding Deckham pada tahun 2007, etnomatematika adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan dan belajar matematika. Dengan demikian, penerapan etnomatematika sebagai suatu pendekatan pembelajaran merupakan cara lain untuk menyampaikan matematika secara lebih menarik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya etnomatematika adalah matematika yang tumbuh dan berkembang serta dipengaruhi oleh budaya. Oke, kita masuk ke kajian teori jurnal 1. Jurnal pertama itu berada di halaman 203 di jurnal tersebut. Adapun isinya yaitu Cirebon termasuk salah satu daerah yang ada di Indonesia yang kaya akan budaya. Budaya tersebut melingkupi agama, bangunan, bahasa daerah, pakaian tradisional, alat dan jenis musik, pesona alam, dan lain sebagainya. Di Cirebon sudah ada penelitian terkait etnomatematika yang telah dilakukan diantaranya oleh Syahrin Turmudi dan Puspita tahun 2015, yaitu modulo pada kalender Islam di Kesepuhan Cirebon, dan Anggara tahun 2016, yaitu eksplorasi etnomatematika pada ragam hias batik Trusmi Cirebon. Salah satu bentuk budaya yang ada di Cirebon yang lebih dikenal dengan sumur purbakala salah satu bentuk budaya yang ada di Cirebon dan belum diteliti ya, yaitu tentang situs tuk modal awal Tirta Kencana Biru atau yang lebih dikenal dengan sumur purbakala di Desa Kaliwadas, Cirebon. Pernah nggak itu ke Cirebon? Kalau saya belum. Dilihat dari hasil observasi di sumur purbakala ini dan wawancara terkait proses pembelajaran di sekolah juga, guru belum mengaitkan masalah matematika dengan budaya sebagai contoh di kehidupan nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengangkat unsur etnomatematika dari sumur purbakala di Desa Kaliwadas, Cirebon dengan alasan ingin mengetahui aspek-aspek matematika yang berkaitan dengan materi geometri dan bagaimana proses berpikir matematis masyarakat pada proses pembuatan sumur serta mengetahui sejarah yang ada sekaligus melestarikan budaya asli Cirebon. Baiklah, kita masuk ke metodologi penelitian jurnal pertama ini, yaitu dikatakan bahwa berdasarkan definisi mengenai etnomatematika, jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif ya. Jadi permasalahannya yang akan dikaji yaitu berkaitan dengan unsur sosial. Adapun metodenya yaitu metode deskriptif dengan pendekatan etnografi dan tipe studi kasus. Kalau mengenai metodenya bisa dicari ya di internet ataupun di buku ataupun materi yang terkait. Oke, kita lanjut. Tempat pelaksanaan penelitian berada di Sumur Purbakala, Blok Tuk Modal, Desa Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian di jurnal ini selama 5 bulan, dari bulan Maret sampai bulan Juli 2017. Subjeknya yaitu Sumur Purbakala dan narasumber yang terkait, sedangkan objeknya yaitu kajian dalam sejarah sumur purbakala, aspek-aspek matematika pada materi geometri, dan proses berpikir matematis masyarakatnya. Oke. Instrumen penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah dalam menjawab permasalahan di sumur purbakala ini. Adapun instrumennya yaitu peneliti sebagai instrumen utama, pedoman observasi atau penelitian atau pengamatan, pedoman dokumentasi, dan pedoman wawancara atau interview. Nah, kita masuk ke pembahasan jurnal 1 atau hasil dan pembahasannya ya. Di sini terdapat bahwasanya sumur purbakala merupakan hasil karya Ki Danuarsi dan Ki Danusela, nama pembuatnya. Sumur ini merupakan sumber air yang berbentuk lubang
yang berukuran besar dan merupakan sumur yang pertama ada dan sudah ada sebelum Cirebon berdiri. Tujuan pembuatannya adalah untuk sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, sedangkan untuk manfaat sumurnya tergantung ikhtiar tiap orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sumur purbakalanya hanya dijadikan sarana atau tempat ya. Sekarang sumur itu merupakan cagar budaya yang dibuat oleh leluhur. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini adalah bentuk daripada sumur purbakalanya ya. Oke. Setelah ditemukannya sumur-sumur yang ada di lahan seluas 1.300 meter kubik tersebut, dijadikanlah tempat itu sebagai tempat yang sakral ya, dalam naungan Keraton Kanoman Cirebon yang diberi nama Situs Tuk Modal Awal Tirta Kencana Biru. Dalam situs tersebut terdapat 9 sumur, 7 sumur berada di dalam balong, ya, dan 2 sumur lainnya berada di luar. Kesembilan sumur tersebut diberi nama Sumur Tuk Modal Awal Tirta Kencana Biru, Sumur Jalatunda, Sumur Kemulian, Sumur Balong Sepuh, Sumur Anom, Sumur Kepunten, Sumur Kejayan, Sumur Belik Kalimaya, dan Sumur Pelawangan. Nah, dari sumur purbakala ini diperoleh beberapa etnomatematika. Yang pertama, area sumur purbakala. Ini kan bentuk daripada kondisi balong sumur purbakala saat dikuras. Yang tadi di slide sebelumnya ditunjukkan ada gambar yang sudah berairnya ya. Ini. Kalau dikuras dia berbentuk gambarnya seperti ini. Lalu kita buat ya kan, dari yang udah dikuras ini menjadi sebuah denah sumur purbakala ini. Bisa teman-teman lihat ya. Ada seperti bentuk persegi, lingkaran ya. Ada bentuk trapesium tidak jelas juga, sembarang maksudnya. Kemudian dari denah ini kita buatlah kita implementasikan ke dalam bangun datar yang berada pada sumur itu. Ini kita ya, ada segitiga, ada trapesium, jajar genjang, persegi panjang, lingkaran, dan segi lima. Segi limanya ini yang dekat nomor 9. Kemudian dari bangun datar ini kita bisa menemukan dua bangun ruang yang berada di sumur purbakala, yaitu berbentuk balok untuk keseluruhan areanya, dan sumurnya ya ini bentuk tabung. Kemudian kita balong. Nah, di balong ini kita bisa lihat ya bahwa balong itu tadi di dalam area sumur itu kita bisa mempresentasikan bahwa dalam bentuk diagram kartesius seperti ini, bahwasanya adalah untuk yang horizontal seluas 18,3 meter dan vertikalnya yaitu 15,9 meter. Maksudnya nanti dia kan kalau sumur itu bentuknya persegi ya, maksudnya wilayah areanya. Nah, di sini kita bisa buat menjadi diagram kartesiusnya. Ini berasal dari denah juga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya misal ya, garis X yang merupakan sumbu X ya, ini X ya, dalam satuan meter, dan garis Y merupakan sumbu Y dalam satuan yang sama. Maka didapat panjang suatu bangun persegi panjang itu X1 sama dengan 18,3 meter dan Y1 sama dengan 15,9 meter. Karena bangun datar tersebut berbentuk persegi panjang, maka rumus untuk mencari titik pusatnya yaitu dengan mensubstitusikan nilai dari X1 dan Y1 didapat X0 sama dengan 18,3 per 2 sama dengan 9,15 dan Y0 sama dengan 15,9 per 2 sama dengan 7,95.
diperoleh koordinat titik pusatnya yaitu 9,15, 7,95 yang dimana jika dilihat pada denah yang terdapat pada gambar 7 berupa ini merupakan gambar 7 dengan titik pusat pada balong. Dari diagram ini kita bisa buat seperti ini berasal dari denah tadi ya, denah sumur ya. Ini ada titik pusatnya. Kemudian titik pusat ini merupakan titik pusat persegi panjang atau balong. Dilihat dari denah, titik pusat tersebut terdapat pada sumur Tuk Modal awal Tirta Kencana Biru. Oleh sebab itu sumur tersebut merupakan pusat sumber mata air yang berada pada balong dan menjadi bukti bahwa hasil wawancara tentang sumber mata air terbesar berada pada sumur Tuk Modal awal Tirta Kencana Biru adalah benar. Kita masuk ke yang ketiga yaitu batu bata pada pembuatan sumur. Pembuatan batu bata ini ya, ini bentuknya ya. Ini misalnya adalah wilayah area sumurnya dan ini ini yang oranye ini adalah batu bata. Ini jika dikelilingi menjadi seperti ini ya. Nah, dari gambar 8 ini bisa kita lihat susunan batu batanya seperti ini. Nah, ini susunan batu bata kedua. Ini misalnya susunan batu bata pertama, lalu yang kedua seperti ini, ketiga seperti ini, keempat seperti ini, dan susunan batu bata ke N adalah seperti ini. Jadi kita tidak terlalu bisa melihat berapa jumlah batu bata yang disusun di sekitar daripada sumur tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas jika diperhatikan ya, batu bata ini semakin mirip dengan lingkaran ya, dan konsepnya yaitu pada materi segi N ya, dan ketakhinggaan menggunakan limit yang diterapkan dengan memperhitungkan banyaknya segitiga sama kaki yang memiliki luas yang sama. Misalnya ini adalah hasil representasinya ya, peletakan batu bata dengan rumus yang terbentuk yaitu L sama dengan atau luas sama dengan setengah AB sin peta, dikarenakan nilai A sama dengan B sama dengan jari-jari ya, ini sama dengan R, dan luas segitiga tersebut sebanyak N ya, serta terbatas pada suatu lingkaran, maka rumusnya berubah menjadi L sama dengan N per 2 R kuadrat sin 2 pi per N. Nah, di sumur purbakala ini kita bisa masukkan ke dalam pembelajaran matematika di sekolah. Untuk materi SMP-nya bisa kita lihat di sumur purbakala itu terdapat materi persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan segitiga. Sedangkan untuk materi SMA-nya bisa kita lihat tentang luas segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus yang baru saja kita bahas di slide sebelumnya. Nah, kesimpulan dan saran jurnal pertama ini di sana hanya memiliki kesimpulan saja. Dikatakan bahwa berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dapat disimpulkan beberapa hal. Sumur purbakala merupakan hasil karya dari leluhur daerah tersebut, yaitu Ki Danuarsi dan Ki Danusela. Situs bolang Tuk Modal awal Tirta Kencana Biru di Kaliwadas ini memiliki 9 sumur ya. Dan yang kedua yaitu denah sumur purbakala memuat beberapa aspek matematika pada materi geometri, khususnya pada bangun datar dan bangun ruang yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, kita masuk ke jurnal yang kedua. Yang berjudul Etnomatematika pada Permainan Dengklak sebagai pembelajaran matematika. Di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh tampilan daripada etnomatematikanya ya.
Terus teman-teman bisa lihat, adapun identitas jurnalnya yaitu ditulis oleh Asri Pauji dan Ulfa Lu'lu'il Ma'nun. Sedangkan lembaga penulisnya yaitu mereka berasal dari Universitas Mataram dan lembaga penerbitan jurnalnya yaitu Universitas Muhammadiyah Metro. Sepertinya ini di repost ya. Dan dimuat di dalam Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika volume 8 nomor 3 pada tahun 2019 di halaman 408 sampai 419. Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan jurnalnya. Dikatakan di sana bahwa permainan tradisional adalah aktivitas yang dilakukan tanpa paksaan, mendatangkan rasa kegembiraan dan suasana yang menyenangkan berdasarkan tradisi masing-masing daerah yang ada di lingkungannya. Dimainkan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat dan dilakukan sesuai aturan yang mudah disepakati sebelum permainan dimulai. Ini menurut Widodo dan Lumin Tuarso pada tahun 2017. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya, lingkungan, dan matematika saat mengajar adalah etnomatematika, menurut Rusliah tahun 2016. Menurut Irawan dan Kencanawati tahun 2017, etnomatematika merupakan unsur budaya yang terdapat pembelajaran matematikanya. Nah, etnomatematika sangat sesuai dengan teori konstruktivisme yang membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan matematika dengan menghubungkan antara mata pelajaran sekolah dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Menurut Rosa dan Orey pada tahun 2011 dan Brand and Chernoff pada tahun 2015. Nah, dibilang di situ bahwa dengklak atau dalam bahasa Sunda Manda yaitu engklek adalah permainan tradisional yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Sebutan dengklak ini kalau di suku Sasak biasanya disebut dengan permainan dengklak. Dengklak adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan cara melompati petak-petak pada bidang datar ya dengan satu kaki. Peta-peta yang ada permainan dengklak dapat berbentuk berbagai jenis geometri bidang seperti persegi, segitiga, ataupun setengah lingkaran. Ini membuktikan bahwa permainan tradisional dengklak memiliki unsur matematika. Nah, kita masuk ke kajian teori jurnal kedua nih. Dikatakan bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai unsur-unsur matematika di dalam permainan tradisional dengklak. Penelitian oleh Musdalifah dan Yulianto tahun 2015 bertujuan untuk mengungkap potensi etnomatematika pada permainan pekle atau dengklak ya. Pekle ini adalah bahasa lainnya juga ya. Atau sebutan lain maksud saya, yaitu mengandung konsep geometri, simetri lipat, dan jaring-jaring bangun. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Lestari pada tahun 2018 membahas tentang unsur-unsur matematika, kegiatan berhitung, menggambar bangun datar dalam permainan dengklak. Sedangkan penelitian oleh Aprilia, Trapsila Siwi Setiawan pada tahun 2019 membahas etnomatematika pada peta dengklak yang mengandung unsur bangun datar, refleksi, kekongruan, jaring-jaring, dan membilang. Terdapat pola urutan pemain dengklak yang memiliki unsur membilang dan peluang. Bentuk Gakko mengandung unsur bangun datar serta terdapat unsur logika matematika. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas beberapa unsur-unsur matematika lainnya yang ada pada permainan dengklak yang berfokus pada jenis dengklak ember, dengklak kasur atau sasor, dan dengklak kapal.
Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional dengklak terbukti memiliki unsur matematika. Permainan tradisional ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur matematika yang terkandung di dalam permainan tradisional dengklak dan melengkapi kajian dari penelitian sebelumnya. Kita masuk ke metodologi penelitian jurnal ini. Dikatakan bahwasanya mereka menggunakan jenis penelitian etnografi. Sedangkan untuk teknik pengumpulannya yaitu observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kita masuk ke hasil dan pembahasan jurnal kedua ini. Ini adalah contoh gambar permainan dengklak yang dimainkan oleh seseorang. Di dalam dengklak ini unsur matematika dari hasil eksplorasi pada permainan dengklak tersebut ditemukan unsur geometri bidang, hubungan antar sudut, jaring-jaring, kekongruean, refleksi, logika matematika, dan konsep probabilitas atau peluang. Lebih jelasnya kita akan bahas ya. Yang pertama tentang arena permainan dengklak. Pada dasarnya jenis permainan dengklak memiliki berbagai jenis. Tadi dikatakan bahwa ada dengklak ember, dengklak kasur atau sasor, dan dengklak kapal. Adapun sketsa dari masing-masing jenis dengklak ini kita bisa lihat di gambar 2. Nih ya, kita bisa lihat. Ini ada dengklak ember, dengklak kasur, dan dengklak kapal. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan eksplorasi ini, kita bisa menemukan beberapa unsur matematika, yaitu unsur geometri bidang ya. Kita bisa lihat seperti persegi-persegi ini banyak ya, atau gabungannya. Lalu ada hubungan antar sudut, jaring-jaring, ini seperti jaring-jaring kubus. Dan ini ada kekongruean ya, atau berukuran sama, dan refleksi atau pencerminan. Nah, yang pertama yaitu unsur matematika berupa konsep geometri bidang, yaitu persegi, segitiga, dan setengah lingkaran disajikan pada gambar 3. Bisa kita lihat ini ya. Ini adalah dengklak ember ya. Jika kita rotasikan sedikit ke beberapa derajat akan berubah seperti ini. Kedua, kita akan membahas yang B daripada arena ya, yaitu konsep hubungan antar sudut. Ini merupakan ilustrasi konsep hubungan antar sudut. Dikatakan di situ bahwa terdapat ilustrasi konsep sudut bertolak belakang dan berpelurus. Lihat gambar 4A. Yang terdapat pada peta dan konsep sudut berseberangan, lihat gambar 4B, yang terdapat pada petakan arena permainan dengklak. Jika diperhatikan gambar 4A, sudut yang bertolak belakang pada ilustrasi tersebut adalah sudut AOB dengan sudut COD dan sudut AOD dengan sudut BOC. Adapun peta dengklak yang ketiga daripada arena ini, kita akan membahas tentang peta dengklak membentuk jaring-jaring kubus ya. Kita bisa lihat di gambar 5. Ya, ini ya. Atau itu tadi adalah dengklak kapal ya. Ini adalah bentuk daripada arena dengklak kapal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika memulai permainan, kartu masing-masing pemain diletakkan pada petakan pertama, yaitu daerah yang diarsir pada gambar. Dalam aturan permainan, petakan yang berisi kartu tidak boleh dipijak oleh pemain, sehingga petakan yang boleh dipijak oleh pemain adalah petakan kedua sampai ke 7.
sehingga petakan yang boleh dipijak oleh pemain akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminannya. Ini bisa lihat ya teman-teman, ini ada dua jenis. Nah, ini di refleksi ini atau gambar 6 ini menjelaskan tentang arena permainan dengklak dan kapal dan ember. Jika ditarik garis sumbu, simetrinya akan memotong bagian arena permainan menjadi dua bagian yang sama, yaitu bagian kanan dan kiri. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang etnomatematika yang kedua, yaitu katuk yang digunakan pemain. Ini bentuk katuknya ya. Katuk merupakan bagian dari permainan dengklak yang digunakan sebagai alat untuk bermain yang biasanya dibuat dari pecahan genting atau pecahan keramik. Dapat dilihat bahwa bentuk katuk yang berbentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan trapesium. Yang ketiga, aturan bermain dengklak. Nah, di aturannya ini memiliki unsur logika matematika. Misalnya, diambil kaidah implikasi untuk menentukan lanjut atau matinya pemain dalam. Contoh sederhananya, biar ngerti ya, yaitu misalnya P sama dengan P itu Fauji melemparkan katuknya, misalnya Cece ini namanya Putri Fauji ya. Misalnya si Fauji ini melemparkan katuknya tidak tepat pada petakan yang dituju. Misalnya dia mau di sini, tapi dia salah meletakkannya. Terus yang Q, pernyataan Q, Fauji tidak bisa melanjutkan permainan sehingga digantikan oleh pemain lain. Jadi hasilnya adalah implikasi dari kedua pernyataan tersebut adalah P ke Q, di mana jika Fauji melemparkan katuknya tidak tepat pada petakan yang dituju, maka Fauji tidak bisa melanjutkan permainan sehingga digantikan oleh pemain lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemain dengklak. Ternyata pemain dengklak ini juga bisa menghasilkan etnomatematika loh. Gimana tuh? Di sini mengandung unsur konsep probabilitas atau peluang. Contohnya nih, konsep peluang mendapatkan daerah kekuasaan. Ketika salah satu pemain lebih dulu menyelesaikan misi putaran pertama pada permainan dengklak, pemain berhak untuk mendapat satu daerah kekuasaan. Jika memakai jenis dengklak, kapal, dan ember yang memiliki 7 peta, tadi kan udah kita lihat ya arena seperti apa, maka peluang pemain mendapatkan daerah kekuasaan yaitu 1:7. Sedangkan jika memakai jenis dengklak kasur yang memiliki 9 peta, maka peluang pemain mendapatkan daerah kekuasaannya yaitu 1:9. Nah, kesimpulan dan saran daripada jurnal ini yaitu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan tradisional dengklak tidak hanya sebagai hiburan bagi anak-anak, tetapi juga dalam permainan ini terdapat nilai edukasi atau pedagogis yang dapat membentuk karakter anak atau konstruktivisme. Dan sarannya yaitu disarankan untuk melakukan penelitian tentang etnomatematika pada permainan tradisional lainnya. Tidak hanya permainan, namun bisa menggunakan unsur-unsur budaya lain untuk dijadikan sebagai media pembelajaran matematika. Oke, kita masuk ke jurnal yang ketiga. Apa itu judulnya? Jurnal ketiga yaitu berjudul Etnomatematika dalam Rumah Adat Panjalin. Pernah dengar? Aku enggak. Ini adalah bentuk jurnalnya, tampilan awal atau halaman pertamanya. Adapun untuk identitas jurnalnya yaitu penulisnya adalah Anggita Maharani dan Seka Maulidia. Lembaga penulisnya adalah Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan lembaga penerbitan jurnalnya adalah Wacana Akademika volume 2 nomor 2 tahun 2018 di halaman 224 sampai 235. Nah, kita masuk ke pendahuluannya. Tidak sedikit anak-anak Indonesia yang kurang mampu menyelesaikan soal penalaran
dalam pemecahan masalah. Menurut Hidayat tahun 2017, Rahman Munarka dan Wiyanti tahun 2018, Ramdhani pada tahun 2012, dan Saputra dan Permata pada tahun 2018. Hal itu disebabkan karena pembelajarannya kurang bervariasi, sehingga terkesan membosankan bagi siswa dan dapat mempengaruhi minat siswa dalam belajar matematika. Ini menurut Amir pada tahun 2015 dan Saregar pada tahun 2016. Dikatakan bahwa etnomatematika merupakan salah satu kajian yang baru dan koheren, ya. Sebagai salah satu kajian yang baru, etnomatematika berperan penting dalam mengeksplorasi nilai-nilai luhur pada kebudayaan masyarakat. De Ambrosia mengungkapkan etnomatematika merupakan matematika yang dipraktekkan oleh kelompok budaya seperti masyarakat adat, kelompok buruh, masyarakat perkotaan dan pedesaan, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan lainnya. Menurut De Ambrosia pada tahun 1985. Nah, kita masuk ke kajian teori jurnal ketiga ini, ya. Dikatakan bahwa dalam kebudayaan rumah adat, salah ketik itu, banyak etnomatematika yang diterapkan masyarakat di kehidupan sehari-hari dan tanpa disadari bahwa budaya tersebut merupakan sumber atau dasar dari matematika yang ada pada daerah tertentu, termasuk pada masyarakat Panjalin Kidul. Di dalam kebudayaan Panjalin Kidul, khususnya rumah adat Panjalin merupakan rumah adat yang paling menonjol di antara rumah adat lainnya. Rumah adat Panjalin ini memiliki berbagai cerita, ada legendanya, mungkin menarik untuk disimak, ya. Rumah adat ini merupakan ciri khas karena dalam pembangunan rumah adatnya hanya mempunyai atau menggunakan sebuah batang pohon raksasa tanpa memotong pohon tersebut, dan akar dari pohon itu terletak di bawah rumah itu. Nah, metodologi penelitian jurnalnya yaitu yang pertama, jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengambilan sampel sumber data dan pertimbangan tujuan tertentu, atau disebut juga menggunakan purposive sampling. Nah, yang ketiga yaitu tekniknya menggunakan teknik observasi langsung dan wawancara, ya. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan jurnal yang ketiga. Di sini dijelaskan bahwa rumah adat Panjalin yaitu suatu bangunan yang diyakini sebagai peninggalan masa lalu yang sampai saat ini masih bisa dilihat. Rumah ini terletak di Blok Prabu RT RW 0105 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Wow, jauh juga dari Medan. Lokasi ini berjarak sekitar 23 km dari Majalengka. Ada yang tahu? Jarak antara jalan besar dan rumah adat tersebut sekitar 200 meter. Secara astronomis, rumah ini terletak pada koordinat 6 derajat 41 menit 51 detik lintang selatan dan 108 derajat 21 menit 25 detik bujur timur. Nama Panjalin ini diambil dari kata penjalin, berarti hutan rotan, ya. Dibangun oleh Raden Sanata. Nah, ini gambar daripada rumah adat Panjalinnya, daripada penasaran, ya kan? Oke, kita masuk ke nilai etnomatematikanya. Nah, di sini kita bisa lihat nih barang yang mengandung unsur matematis apa aja nih. Yang pertama yaitu dinding rumah adat. Aspeknya yaitu memiliki bangun datar persegi panjang, ya, bisa dilihat di sini. Ada unsur-unsur persegi panjang yang bisa dibaca, ada sifat-sifatnya, ya, bisa dilihat. Lalu ada belah ketupat, bisa dilihat juga, ada segitiga. Kita bisa menemukan beberapa rumus daripada persegi, segitiga, dan belah ketupatnya. Nah, yang kedua kita akan menemukan etnomatematikanya berupa atapnya, ya. Di sini menggunakan konsep bangun datar belah ketupat.
Dan terdapat susunan terpola pada genting atapnya ya. Di sini seperti menggunakan konsep baris dan deret. Di mana rumusnya yaitu SN sama dengan N nilai mutak 2A tambah 6 kurang 1 kali B per 2. Nah, yang ketiga yaitu tentang kita bisa lihat bahwa di dinding rumah adat ini terdapat memiliki ukuran kayu yang berbeda sehingga luas permukaan kayu dengan menggunakan luas persegi dan prinsip integral tentu. Ini rumusnya daripada bingung ya. Dan yang keempat yaitu tentang ornamen pada pintu masuknya ya. Kita bisa lihat bahwa terdapat unsur matematis yaitu translasi. Yang kelima tentang bentuk ornamennya pada rumah adat ini yang simetris sehingga kita bisa memakai unsur matematis pencerminan yaitu sumbu simetri lipat dari bangunan tersebut. Yang keenam yaitu materi yang dapat dipelajari yaitu mengenai sebuah bangun ruang balok. Adapun rumusnya yaitu L sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali L tambah P kali L. Ini kita lihat dari bawah rumah itu. Ini rumusnya daripada bingung. Nah, kesimpulan dari jurnal ketiga ini yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat konsep-konsep dan aktivitas matematika pada rumah adat Panjalin. Siswa mempelajari teori mengenai konsep-konsep matematika, kemudian mengetahui penerapan konsep-konsep matematika tersebut. Terbukti adanya bentuk etnomatematika yang tercermin melalui rumah adat Panjalin. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk hari ini. Nah, dari beberapa jurnal ini kita bisa lihat ya bahwa di dalam jurnal itu terdapat beberapa unsur atau pokok materinya yaitu tentang pendahuluan, lalu ada metode kajian teori, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Namun untuk jurnal pertama dan ketiga itu tidak memiliki saran dan hanya kesimpulannya saja. Untuk bentuk halaman atau format halaman daripada jurnal tersebut, saya rasa ketiga jurnal ini sudah sesuai dengan peraturan penulisan jurnal ya. Itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fatun qaribun wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf dan saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosen atau para orang-orang yang mengerti tentang etnomatematika ini. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada referensinya ya kalau mau teman-teman lihat. Nih ya. Allah cinta pada orang berfikir. Allah cinta pada orang yang taat. Allah cinta pada orang